Halo semua, kami dari kelompok 2.5 akan mempresentasikan materi seputar narkoba. Yuk simak bareng-bareng. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu tahu apa sih narkoba itu? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat, sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan bagi pemakainya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotek. Hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda. Kemudian berikut adalah beberapa bahaya dari narkoba. Yang pertama adalah dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus-menerus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang kedua adalah halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Yang ketiga adalah menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus, si pemakai tidur terus-menerus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Bahaya narkoba yang keempat adalah gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mengaruhi kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Yang kelima adalah kematian. Ini adalah dampak narkoba yang paling buruk yang terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang, dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Nyawa menjadi taruhannya. Alasan remaja memakai narkoba. Yang pertama adalah tekanan sosial. Seorang remaja akan cenderung dikucilkan apabila tidak mengikuti perbuatan teman sekelompoknya. Selanjutnya, pelarian dari masalah. Remaja memakai narkoba untuk merasa bahagia dan berenergi sesaat. Kemudian, bentuk pemberontakan. Narkoba seolah menjadi amunisi bagi para remaja untuk bertindak lebih berani dan agresif. Selanjutnya, kurang percaya diri. Remaja memakai narkoba karena terdapat zat yang memicu percaya diri sesaat. Dan yang terakhir adalah kesenangan sesaat, yakni remaja mencoba karena iseng. Cara penyelesaian untuk terbebas dari narkoba yaitu rehabilitasi. Langkah-langkahnya yang pertama, pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut, baru melakukan rehabilitasi. Yang kedua, detoksifikasi. Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan, dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini, pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan yang berbahaya tersebut.
Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa, mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Di samping itu, pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi biasanya. Yang ketiga, stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang. Yang terakhir adalah pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar. Sebagai upaya melepaskan diri dari narkoba, yang pertama ada rehabilitasi medis. Seperti langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pemeriksaan, stabilisasi, detoksifikasi, dan pengelolaan aktivitas. Yang kedua ada rehabilitasi sosial, yaitu seminar, konseling individu, terapi kelompok, study group, dan sebagainya. Ada kegiatan kerohanian, bertujuan untuk memperkuat iman dan melepaskan diri dari narkoba. Yang terakhir peningkatan kemampuan, mengasah skill yang dimiliki sehingga teralihkan dari penggunaan narkoba. Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menyadarkan remaja dari bahaya narkoba antara lain. Yang pertama, mengadakan webinar atau seminar anti narkoba. Yang kedua, memasang banner atau poster anti narkoba di tempat umum. Yang ketiga, menceritakan kasus nyata akibat dari narkoba. Yang keempat, meyakinkan bahwa masa depan akan jauh lebih indah tanpa pemakaian narkoba. Dan masih banyak upaya preventif lainnya yang dapat dilakukan untuk menyadarkan remaja dari bahaya narkoba. Sekian presentasi dari kelompok 2.5. Terima kasih.